salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu bahagia. Oke kawan Diska, kembali masih dengan dari studio kawan Diska kita sampaikan informasi sehat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan aspak, bukan asbak loh ya, aspak. Oke, telah hadir di studio kawan Diska hari ini yaitu Mbak Amelia Risa Rahma. Beliau adalah staf penyedia fasilitas pelayanan kesehatan dan operasional puskesmas rumah sakit. Selamat datang Mbak Amel. Iya, Bu Retno. Sehat Mbak Amel? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih, kayaknya nih yang perdana nih ya. Iya. Perdana nih kawan Diska hadir di sini. Oke Mbak Amel, pada kesempatan ini kita kan akan obrolin terkait dengan aspak nih ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih aspak? Kok aspak bukan aspak loh ya? Bukan Aspak ya? aspak, Bu. Oh iya, benar. Oke. Nah, apa nih? Kalau Kayak aspak itu kan pakai B. G. Oke, apa nih Mbak Amel? Sepengetahuan saya, aspak itu adalah aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan yang berbasis web. Oh, Di situ begitu. menghimpun data-data dari Fasiankes berupa data sarana, data prasarana, dan data alat kesehatan yang ada di Fasiankes tersebut. Oke, jadi semua sarana prasarana yang ada di setiap fasilitas pelayanan yang ada di Kota Madiun nih pastinya ya. Ya, Oke, yang ada di Kota Madiun ini semuanya harus dimasukkan di dalam aplikasi ini kah? Harusnya iya. Harusnya. Oke. Iya. Nah, saat ini kami sedang mengontrol semua Fasiankes yang ada di Kota Madiun ini. Jadi dari Fasiankes itu dari rumah sakit, kemudian puskesmas, klinik maupun laboratorium yang ada di Kota Madiun. oke, jadi semua fasilitas pelayanan kesehatan nih ya, harapannya bisa mengisi aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan ini kawan Diska. Jadi ini Mbak Amel, kalau kita bicara dengan fasilitas pelayanan kesehatan, kalau boleh tahu nih berapa sih yang ada di Kota Madiun nih? Perkiraannya ada berapa nih fasilitas pelayanan? Kalau klinik, seingat saya sekitar ada 49 kurang lebih ya. Kemudian kalau puskesmas itu kita wilayah Kota Madiun ada 6. Kemudian rumah sakit ada 7. Oke. Ya. Kalau laboratorium mungkin belum terdata. Oh gitu. Sempurna karena memang dari pemerintahnya dinas provinsi itu masih belum mengembangkan aspak ini ke ranah laboratorium. Oke, tapi untuk klinik-klinik yang ada ini tetap jadi pantauan kan ya? Ya, jadi apa ya, ya istilah ya. yang saat ini sedang merambah ke sana. ke sana. Oke. Nah, kawan, terkait dengan aspak ini pasti kita ingin tahu ya semuanya apa saja yang dimasukkan di dalam aspak tersebut nih Mbak Amel. Kalau kita ingin tahu apa saja sih yang dimasukkan di situ? Jadi di dalam aspak itu kita bisa melihat informasi tentang letak Fasiankes, posisi Fasiankesnya, kemudian bentuknya seperti apa. Jadi lokasinya nanti ada fotonya. Kayak denah Betul. Selain denah ada foto tampilan depannya. Oh, begitu. Oke. Gitu. Terus kemudian ada juga data-data sumber daya manusianya di sana, SDM-nya. Oke. Kemudian yang pasti data sarana, data prasarana, juga data alkes dan lain-lain yang ditampilkan di menu aspak ini. Oke. Jadi ini sifatnya kayak profil dari fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya Mbak Amel ya. Seperti itu. Nah, kemudian nih Mbak Amel, kalau ada kewajiban dari semua sarana prasarana kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengisi ini, sebenarnya kegunaannya untuk apa sih? Kegunaan aspak ini ya. Betul. Jadi aspak ini sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung berguna untuk mengontrol yang ada di fasilitas kesehatan ini berupa data-data tadi, berupa sarana prasarana kesehatan yang ada di Fasiankes dari pemerintah maupun swasta. Oke. Jadi kalau untuk pemerintah mungkin ya itu bisa menjadi rujukan untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang
bisa dilakukan untuk tahun berikutnya. Jadi pengontrolan. Jadi kayak untuk bahan perencanaan gitu ya Mbak Amel ya. Betul, dengan perencanaan seperti itu. Dan juga sekarang itu ASPAK itu salah satu syarat untuk terpenuhinya akreditasi. Ini nih yang kita tunggu gongnya. Ternyata kawan Diska bahwa fasilitas pelayanan kesehatan terutama yang ada di Kota Madiun ini diharapkan bisa semuanya nih ya Mbak Amel ya, bisa segera gabung nih ya dalam pengisian ASPAK ini. Nah, sekarang kalau boleh tahu, kalau kita tadi sudah gunanya, kita ingin tahu penggunaan ASPAK itu sendiri untuk fasilitas pelayanan gimana nih Mbak? Prosedurnya? Jadi kalau sebenarnya sederhana saja ya. Jadi setiap Fasiankes itu bisa menginventaris data-data yang ada di Fasiankesnya tersebut, didata. Kemudian setelah menginventaris dengan baik, kira-kira ini sudah benar nih, akhirnya dimasukkan di aplikasi secara sederhana saja, maaf. Agak keselak. Secara sederhana saja. Jadi di ASPAK itu nanti ada menu-menu yang harus diisi kan? Yang harus diisi. Jadi kita sudah mendapat panduan dari aplikasi itu. Tinggal ngisi punyanya apa gitu. Oke. Nah, sekarang kalau itu sudah diisi nih Mbak Amel, apakah di dalam aplikasi itu bisa dilihat atau dimonitoring dari Dinas Kesehatan nih? Bisa ya? Bisa. Jadi Dinas Kesehatan nanti bisa melihat apa-apa saja yang sudah diupdate dan hasilnya juga bisa dilihat dari Dinas Kesehatan. Oke. Nah, kemudian setelah bisa dilihat, pasti Dinas Kesehatan nih ada maunya nih ya. Kenapa harus fasilitas pelayanan kesehatan itu mengisi ASPAK tadi? Nah, apa sih tugas Dinas Kesehatan di dalam pengisian ASPAK bagi fasilitas pelayanan kesehatan? Ya, jadi Dinas Kesehatan wilayah Kota Madiun terutama ya, kita membicarakan Kota Madiun aja. Iya, betul. Jadi bertugas untuk memvalidasi. Jadi kita itu membantu juga. Jadi kita kunjungan ke Fasiankes, kemudian kita cocokkan nih data yang ada di Fasiankes ya dengan di Fasiankes dengan yang di ASPAK, sama nggak, real nggak? Atau mungkin kita bisa bantu kalau ada beberapa alat yang mereka lupa nggak diinput, ayo diinput. Terus mungkin ada beberapa alat yang rusak atau sebagainya, tapi lupa, belum dilaporkan, belum dianggap rusak atau dan sebagainya. Itu sih. Terus kemudian selain itu juga setelah validasi, kalau sudah hasilnya benar, validasi, kemudian kita membuat laporan ke Dinas Provinsi untuk nanti dijadikan perencanaan tahun berikutnya. Jadi untuk gambaran lah, misalnya pengontrolan. Jadi itu ya Mbak Amel manfaatnya. Jadi kawan Diska, ternyata ASPAK ini, jadi kalau kepanjangannya tadi adalah aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan. Ini memang sangat dibutuhkan ya sebagai controlling atau monitoring dari jumlah sarana prasarana yang ada di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya yang ada di Kota Madiun. Nah, untuk selanjutnya tadi ditindaklanjuti dari Dinas Kesehatan melaporkan ke provinsi sebagai bahan untuk perencanaan di tahun yang akan datang. Seperti itu ya Mbak Amel ya. Nah, kalau kita kembali pada aplikasi, pasti ada yang harus mengisi nih ya. Selain semua wajib fasilitas pelayanan kesehatan ini wajib mengisi, apakah ada yang ditunjuk dari masing-masing fasilitas untuk pengisiannya? Jadi ini kewenangan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan ya. Untuk setidaknya mereka harus menunjuk salah satu pengelola barang maupun staf terkait yang mampu menginventaris sarana prasarana alat kesehatan secara berkesinambungan. Jadi kalau orangnya ini ya ini aja gitu. Jadi paling tidak dia nanti kalau ada pengadaan baru dia mengisi kemudian kalau ada alat rusak dia juga harus update juga. Kemudian juga terkait pemindahan ruangan, biasanya kan kalau Fasiankes itu ada digeser gitu ya alatnya. Jadi dari ruang tindakan pindah ke UGD misalnya, itu pindah itu ya diharapkan sih dia ada mutasinya. Ya, betul. Jadi terlihat alat ini posisinya berada di mana, kondisinya baik atau tidak dan sebagainya. Nah jadi wajib nih kawan Diska, ada yang bertugas nih untuk memantau dan dalam pengisiannya. Nah, sekarang berapa lama atau kapan nih
aspak ini harus diisi nih Mbak Amel? Kapan saja, kapan saja dia harus diisi? Sebenarnya seperti jawaban saya tadi ya Bu, ya. Jadi setiap kali ada barang baru, alat baru, atau mungkin perubahan sarana prasarana, kan nggak hanya alkes aja. Jadi ada perubahan sarana, mungkin ada penambahan prasarana, monggo dimasukkan di update datanya. Oke. Jadi setiap saat bisa mengakses aspeknya. Oke. Nah, Mbak Amel, kalau kita pengennya tadi idealisnya setiap kali ada perubahan, penambahan sarana, mungkin juga ada yang rusak, itu harus di-updating gitu ya. Betul. Di dalam aplikasi tersebut. Nah, gambaran untuk di Kota Madiun sendiri seperti apa nih Mbak Amel? Apakah dari fasilitas pelayanan yang ada di Kota Madiun yang diharapkan itu bisa mengisi dan updating data di Aspak ini juga sudah sejauh mana? Sudah 50% mereka mengisi tapi tidak diupdate, atau seperti apa nih gambarannya? Jadi memang kalau untuk rumah sakit dan puskesmas, memang berjalan dengan berkesinambungan. Jadi memang sudah lama. Sudah ya? lama. Untuk rumah sakit, puskesmas itu sudah continue lah. Artinya mereka juga konsisten melakukan updating data. Kemudian kalau untuk klinik, klinik itu memang kita baru mensosialisasikan, kemudian juga baru istilahnya briefing ke klinik untuk melakukan ini, ayo segera melakukan ini. Jadi mungkin kalau untuk klinik mungkin 10% belum ada. Oh jadi, gitu, karena baru nih ya. Betul, baru. Sekian banyaknya juga. Jadi kita dari Dinas Kesehatan juga terus berupaya supaya bisa ke ranah klinik lebih. Jadi klinik supaya lebih aktif juga ya. Oke. Nah, kalau ini tadi jumlahnya paling tidak Dinas Kesehatan sudah melangkah ke sana nih ya Mbak Amel ya, bahwa semua fasilitas pelayanan ini diharapkan bisa mengisi updating data di Fasyankes melalui aplikasi Aspak ini. Nah, karena ini kita bicara aplikasi nih Mbak Amel, apakah ada kendala ya di dalam pengisian? Apa? Ada enggak nih kendala-kendalanya? Sebenarnya banyak sekali Bu. Aplikasi ya. Iya betul. Ini yang ingin kita tanyakan. Aplikasi juga dari pusat susah untuk diakses. Oh, itu gitu. Banyak sekali masalah. Terus kemudian kemarin juga ada perubahan password. Jadi dari pusat begitu. itu memang kontrol semuanya sehingga mereka melakukan coding. Jadi kayak kode gitu. Perubahan harus pakai kode ini, nanti baru merubah password. Karena selama ini password belum dirubah dari semua rumah sakit, klinik dan puskesmas. Masih aslinya gitu ya. Aslinya, tapi untuk saat ini memang sudah dilakukan perubahan klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Jadi kalau ada kendala seperti ini, kita tuh sudah membentuk untuk Kota Madiun ya, kita sudah membentuk grup. Grup ada puskesmas, ada rumah sakit sendiri, puskesmas sendiri, rumah sakit sendiri, klinik juga sendiri. Jadi nanti kalau mereka punya permasalahan terkait Aspak ini, mereka bisa lapor tuh lewat grup ini tadi. Ya. Secara japri maupun secara di grup juga boleh. Ya. Kadang kalau di grup kan biar semua tahu juga permasalahannya, terus solusinya seperti apa. Jadi kalau Dinas Kesehatan bisa memberikan solusi, ya langsung kita tindak lanjuti, ya kita bantu, kita kasih petunjuk-petunjuk cara-caranya. Terus kemudian kalau memang kita nggak bisa, kalau memang aspeknya itu memang dari pusat ya bermasalah, atau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita jawab, jadi kita juga ada nih grup dari dinas provinsi khusus Aspak ini. Juga ya. Aspak ini juga sendiri-sendiri juga, puskesmas sendiri, klinik sendiri, rumah sakit sendiri. Jadi nanti kita laporkan, mereka menyediakan semacam Google Form. Nanti ya akan ditindaklanjuti juga dari setiap permasalahan. Artinya bisa didiskusikan di situ gitu ya Mbak Amel ya. Bisa curhat langsung ke atas. Jadi curhatnya tidak dengan Gusti Allah, tapi bisa juga yang atas lagi karena persoalannya beda ya Mbak Amel. Oke, kawan Diska, ternyata di dalam pengelolaan Aspak ini di Dinas Kesehatan ini masuk di bidang penyedia fasilitas pelayanan kesehatan dan operasional puskesmas rumah sakit. Nah, kalau boleh tahu Mbak Amel, dari Dinas Kesehatan sendiri ini pernah ada nggak controlling atau kunjungan rutin yang dijadwalkan ke fasilitas pelayanan
kesehatan tadi yang harapannya mereka bisa segera, yang belum itu bisa segera akses, yang sudah bisa segera terus mengupdating. Iya, jadi kita untuk saat ini memang waktu ya, kendala waktu. Tapi sebelum-sebelumnya kita sudah membentuk tim juga untuk kunjungan ini. Jadi kita juga kita usahakan dengan semaksimal mungkin waktu untuk berkunjung ke puskesmas, karena memang tugas kita kan validasi. Jadi memang validasi di rumah sakit sudah pernah dilakukan, kemudian di puskesmas apalagi karena lebih cepat gitu. Terus kemudian kalau klinik terus terang saja memang kami sedang membangun. Jadi untuk saat ini klinik baru satu klinik yang kami kunjungi selama ini. Jadi diharapkan nanti secara tindak lanjutnya kita akan berjuang terus untuk ke depan nih Mbak Amel ya. Membantu mereka juga. Terakhir nih Mbak Amel, kalau kita bicara tentang aspek dengan segala isinya, kemudian juga segala istilahnya kekurangan kelebihan dari aplikasi itu sendiri, pasti ada satu sisi yang bermanfaat juga nih bagi masyarakat. Nah, keuntungan bagi masyarakat itu sendiri apa? Kalau aplikasi Aspak ini kan semua yang dilakukan pemerintah kan pastinya muaranya nanti pada masyarakat. Manfaat bagi kita semua lah. Betul. Jadi diharapkan fasilitas pelayanan kesehatan ini tanggap terhadap sarpras dan alat kesehatan, sehingga kan bisa terkontrol, kemudian juga kita harapkan juga berkualitas alatnya. Jadi secara tidak langsung maupun secara langsung masyarakat kalau mendapatkan pelayanan kan dari Fasiankes ya didukung dengan fasilitas dan juga sarana dan prasarana juga alkes juga yang baik tentunya. Gitu. Jadi jangan istilahnya kayak dipandang sebelah mata nih ya Mbak Amel ya. Karena ternyata kawan Diska bahwa untuk monitoring Aspak ini sendiri ternyata sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga pemakai dari layanan fasilitas pelayanan baik di swasta terutama ya Mbak Amelia juga termasuk di rumah sakit juga ini ternyata akan mendapatkan manfaatnya. Karena apa? Kan jangan sampai nih alat yang dipakai di dalam pelayanan itu ternyata alat yang kurang kontrol, yang rusak, yang harusnya sudah tidak layak lagi. Ini kawan jadi sangat bermanfaat untuk masyarakat. Harapannya apa nih Mbak Amel agar Aspak ini bisa diisi atau lebih dikelola dengan baik oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, harapannya untuk Fasiankes di Kota Madiun untuk rajin-rajin lah updating data baik sarana, prasarana maupun alat kesehatan, sehingga diharapkan juga itu tadi bermanfaat juga buat Fasiankes sendiri, juga buat masyarakat tentunya. Kita harapannya seperti itu. Jadi kawan Diska ternyata ini banyak sekali ya manfaatnya. Kita kalau bicara Aspak ternyata saya ini masih belum tahu nih cara isinya. Kalau kita buka aplikasi berapa lama nih? Kita sambung di kesempatan yang lain gitu ya Mbak Amel ya. Kawan Diska, terima kasih Mbak Amel sudah hadir di studio kawan Diska. Jangan lupa tetap stay tune di @promkes Kota Madiun ya kawan Diska, dan juga jangan lupa di subscribe untuk YouTube-nya kawan Diska. Terima kasih, kita ketemu pada materi yang berbeda, informasi kesehatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam.